Selamat siang teman-teman. Nama saya Raymond Roberto dari Prodi S1 Fisioterapi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelainan darah hematopatologi. Hematopoiesis. Multipotential hematopoietic stem cells atau hemositoblas terbagi menjadi dua, yaitu common myeloid progenitor dan common lymphoid progenitor. Common myeloid progenitor terbagi menjadi 4, yaitu megakaryosit yang turun menjadi trombosit, dan eritrosit, mast cell, dan myeloblas. Myeloblas ini terbagi menjadi 4 lagi, yaitu basofil, neutrofil, eosinofil, monosit, dan monosit turun menjadi macrophage. Common lymphoid progenitor ini terbagi menjadi 2, menjadi natural killer cell, large granule lymphocyte, small lymphocyte. Small lymphocyte ini terbagi menjadi 2 lagi, menjadi T lymphocyte dan B lymphocyte. Setelah itu terdapat plasma cell. Kita lanjut ke sel darah merah dan hemostatis. Kelainan sel darah merah dan hemostatis. Yang pertama, terdapat anemia. Anemia adalah berkurangnya kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Selanjutnya ada polisitemia, yaitu meningkatnya sirkulasi sel darah merah dalam aliran darah. Dan yang terakhir, gangguan perdarahan. Diatesis hemoragik dapat disebabkan oleh peningkatan kerapuhan pembuluh darah, kelainan trombosit, defek koagulasi, atau beberapa kombinasi hal tersebut. Anemia adalah berkurangnya kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Klasifikasi anemia menurut mekanisme terjadinya karena kehilangan darah, peningkatan kecepatan destruksi hemolitik, dan berkurangnya eritropoiesis. Anemia karena kehilangan darah. A. Akut karena trauma, kehilangan volume darah. B. Kronik, yaitu lesi saluran cerna, gangguan ginekologik, yaitu cadangan besi menurun. Anemia hemolitik, peningkatan destruksi. Abnormalitas intrinsik, intrakorpuskular atau intravaskular sel darah merah terdapat, yaitu herediter, kelainan membran sel darah merah, kelainan sitoskeleton membran, sferositosis, eliptosis. Definisi enzim sel darah merah. Misal, enzim hubungan heksos monofosfat G6PD. Glutation sintetase, kelainan sintetis hemoglobin. Definisi sintetis globin, sindroma thalassemia. Sintetis globin dengan struktur abnormal, yaitu sickle cell anemia, hemoglobin tidak stabil. Yang didapat, defek membran, yaitu paroksimal noktural hemoglobinuria. Abnormalitas ekstrinsik, yaitu ekstravaskular. Abnormalitas ekstrinsik atau ekstrakorpuskular terjadi dalam sel-sel fagositik mononuklear di limpa dan organ lain. Faktor predisposisi adalah jejas pada membran sel darah merah, penurunan kemampuan mengubah bentuk atau opsonisasi sel darah merah. Manifestasi ekstrinsik sama dengan hemolisis intrinsik kecuali tidak ditemukan hemoglobinemia atau hemoglobinuria. Gangguan perdarahan. Yang pertama, peningkatan kerapuhan vaskular. Yang kedua, trombositopenia. Yang ketiga, gangguan perdarahan, yaitu berkaitan dengan defektif dan fungsi trombosit. Yang keempat, diatesis hemoragik berkaitan, yaitu dengan abnormalitas dan faktor pembekuan. Penyakit von
Willebrand. Definisi faktor ke-8 hemofilia A. Definisi faktor 9 penyakit Christmas hemofilia B. Disseminated intravascular coagulation atau singkatannya yaitu DIC. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.